Perkenalkan, nama saya Nikomang Trilita Sukma Palgunadi dengan NIM 21125110003. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Karya dengan NIM 21125111005. Halo semua, perkenalkan nama saya Zaldi Fasosian Putri dengan NIM 21125111010. Perkenalkan, nama saya Gusti Ramata Segita Putra dengan NIM 21125111011. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Eugenia Rafael dengan NIM 21125111021. Perkenalkan, nama saya Nikadek Puspitarani Suari dengan NIM 21112511029. Halo, perkenalkan nama aku Putu Nyilika Agustini dengan NIM 2112511134. Halo, perkenalkan nama aku Rizky Maulana Rinata dengan NIM 21125111038. Halo, sosiologi kuliner memberdayakan juga unsur sumber yang ada di sekeliling kita. Di Jatiluwih, beras adalah produk utamanya di daerah Tabanan. Beras merah yang Anda lihat ini merupakan produk yang menjadi unggulan dari Bali. Jadi beras merah Bali itu menghasilkan makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Bali. Misalnya nasi campur pakai beras merah, bubur beras merah, kemudian lak-lak beras merah, dan terutama untuk minum juga teh beras merah. Nah, di dalam kesempatan ini, introduksi tentang beras merah itu ternyata menghasilkan satu upaya untuk menjaga kesehatan. Ya, kesehatan misalnya dengan teh beras merah, kadar vitamin B yang terkandung di dalamnya bisa menjadi konsumsi harian dan bisa mengurangi berat badan juga bagi pengkonsumsi beras merah dalam bentuk nasi beras merah atau bubur beras merah. Lalu jajanannya juga bisa dibuat dari beras merah. Hai guys, jadi kita berdua sudah berada di bentangan pertanian sawah ya beras merah yang ada di Jatiluwih. Nah, seperti yang kita ketahui, beras merah memiliki banyak sekali manfaat. Seperti contoh, dapat mengurangi kadar gula yang ada di dalam tubuh dan dapat mengurangi kolesterol bagi mereka yang memiliki penyakit kronis. Selain itu, ada pun fakta nutrisi dari beras merah, yakni yang pertama mengandung karbohidrat, yang kedua ada mengandung magnesium, yang ketiga ada mengandung protein, dan berbagai vitamin lainnya. Bener banget, Trili. Jadi, beras merah itu bagus bagi orang-orang yang ingin menurunkan ataupun menjaga berat badan. Itu dikarenakan tingginya nutrisi yang terkandung dalam beras merah dibandingkan dengan beras putih. Tetapi, dari segi rasa, beras putih jauh lebih manis dibandingkan beras merah. Untuk kadar serat dari beras merah itu juga termasuk yang lebih tinggi daripada beras putih. Halo guys, di sini kita berada di Desa Jatiluwih. Bila berliburan di daerah Bali belum lengkap rasanya bila tidak mencicipi salah satu jajanan khas Bali, yaitu lak-lak. Nah, tapi lak-lak yang ada di Jatiluwih ini memiliki keunikan tersendiri karena bahan dasar yang digunakan itu menggunakan beras merah. Seperti yang kalian lihat ini bisa bahan dasarnya itu beras merah dan lak-laknya pun berwarna merah, bukan seperti lak-lak yang lainnya yang berwarna putih dan warna hijau. Nah, proses pembuatannya seperti sama, namun bahan dasarnya saja yang berbeda. Nah, ini terdapat taburan kelapa. Di sini ini ada gula merah, bisa dilihat guys, ini gula merahnya, dan diwadahi dengan daun pisang atau biasa istilah Balinya takir. Nah, yuk kita cicipi sedikit mengenai lak-lak. Teksturnya ini sangat lembut guys, bisa dilihat lembut dan kenyal. Yuk kita coba.
Enak kali guys. Sumpah. Rasa laklak yang lembut di mulut dan rasa manisnya gula sangat pas bila disajikan setelah kita makan siang atau dan lain sebagainya. Halo guys, di sini aku bakal nge-review teh beras merah. Nah, di depan aku udah ada segelas teh beras merah. Di dalamnya ini berisi rebusan air beras merah. Nah, khasiat dari beras merah ini mengandung karbohidrat kompleks yang bisa menghangatkan tubuh serta membuat kita lebih kenyang dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, ayo kita cobain rasanya beras merah ini. Mana? Kalau dibanding sama teh-teh yang lain, beras merah ini rasanya lebih khas. Terus dia bisa ngangatin tubuh walaupun ya ini udah dingin tapi. Halo semuanya, perkenalin nama aku Diva. Di sini aku bakal nge-review mengenai bubur beras merah. Bisa dilihat tampilannya bahwa bubur ini memiliki warna yang khas yaitu merah. Bubur ini merupakan salah satu olahan khas dari Jatiluwih. Oke, sebelumnya aku bakal mencoba bagaimana dari rasa dari bubur beras merah tersebut. Oke, jadi bubur ini memiliki tekstur yang sangat-sangat lembut dibandingkan dengan bubur ayam biasanya. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang lebih daripada bubur ayam biasanya dengan bubur beras merahnya. Yang menjadi perbedaan adalah dari segi warna, dan bisa dilihat bahwa olahannya ini sangat lembut dan lebih kenyal daripada bubur beras biasa lainnya. Dan di sini juga terdapat isian-isian dari bubur beras merah tersebut. Di antaranya terdapat telur, serta yang menjadi ciri khas dari Jatiluwih ataupun ciri khas dari olahan beras merahnya ini adalah ayam betutunya. Hal ini yang menjadi perbedaan di antara bubur beras merah dengan bubur beras lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makanan khas Jatiluwih lainnya, yaitu nasi campur ayam betutu beras merah. Perbedaan mendasar nasi campur ini dengan nasi campur yang lainnya yaitu pada penggunaan beras merah sebagai nasinya yang diambil dari sawah di belakang saya, yaitu sawah Jatiluwih. Selanjutnya dari segi pelengkap terdapat kuah betutu, dan juga dari segi proteinnya terdapat ayam betutu sebagai proteinnya, dan juga ada sate lilit serta ada telur rebus bumbu Bali. Untuk sayurnya terdapat dua jenis sayur, yaitu sayur pakis dan juga sayur singkong yang menggunakan bumbu Bali atau dalam bahasa lainnya bahasa genep. Sebagai pelengkap lainnya yang juga berfungsi sebagai penambah tekstur dan juga mempercantik tampilan dari nasi campur ini terdapat kremesan yang terbuat dari telur dan juga kacang tanah. Sebagai orang Indonesia tentu kita tidak afdol untuk makan sesuatu tidak menggunakan sambal. Pada nasi campur ini menggunakan sambal sere sebagai sambalnya yang terbuat dari cabai dan juga terasi. Nah, selanjutnya kita akan coba nasi campurnya. Pertama kita menggunakan kacang, sambalnya, sayur dan juga ayamnya. Tidak lupa ditambah dengan kuah. Rasanya sangat enak sekali dan juga memiliki cita-rasa khas Jatiluwih. Halo semuanya, jadi di sini aku Ella dan Angel. Kami di sini akan menjelaskan tentang nasi campur betutu beras merah dan bubur betutu beras merah. Jadi di sini aku sendiri akan menjelaskan tentang bahan-bahan dari topping nasi betutu beras merah dan bubur, dan Angel sendiri akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan dari nasi campur dan bubur tersebut. Bisa dilihat bahwa pembeda dari bubur serta nasi campur betutu beras merah ialah pelengkap di bubur dicampur menjadi satu dengan bubur khas Jatiluwih. Sedangkan di nasi, pelengkap seperti ayam betutu, sayur, sambal dipisah. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu bumbu dari topping tersebut. Yang pertama adalah bumbu dasar Bali, yaitu ada bawang putih, kemiri, terasi, ketumbar, jinten, minyak kelapa.
Lalu ada bahan ayam betutu, ada daging ayam, bumbu dasar Bali, air, garam, gula, merica, dan penyedap. Dan ada bahan sate lilit, ada ayam cincang, bumbu dasar Bali, kelapa kering sangrai, santan, lembar daun jeruk, garam, gula, dan penyedap. Ada bahan lawar yaitu singkong, pakis, bumbu dasar Bali, kelapa kering sangrai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, terasi, garam, gula, dan penyedap. Dan yang terakhir ada sambal dengan bahan-bahan bawang merah, cabai rawit, serai, terasi, minyak sayur, dan perasan limau. Sekian dari bahan-bahan, selanjutnya cara pembuatan akan dijelaskan oleh Angel. Baik, nah teman-teman kita kan udah tahu nih apa aja bahan-bahan pelengkap dari nasi campur betutu beras merah dan juga bubur betutu beras merah. Sekarang aku mau jelasin bagaimana sih cara pembuatan dari makanan olahan dari beras merah tersebut. Untuk cara pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan bahan bumbu halus ke dalam food processor, kemudian blender hingga halus. Yang kedua, tumis bumbu dan api sedang, lalu masukkan daun salam dan daun jeruk, kemudian masak hingga wangi dan matang. Sisihkan setengah bumbu untuk membuat lawar dan sate lilitnya nanti. Lalu masukkan ayam ke dalam pan yang berisi setengah bumbu Bali. Aduk-aduk dan bumbui dengan gula, garam, penyedap, dan merica. Kemudian masak hingga kecoklatan lalu tambahkan air. Masak hingga air mendidih dan tutup panci lalu gunakan api kecil dan masukkan selama 30 menit sampai 40 menit. Atau hingga ayam matang dan sisihkan setengah untuk digoreng hingga kecoklatan nantinya. Selanjutnya, cara membuat sate lilit. Untuk sate lilit, aduk ayam dan garam hingga mengental, lalu tambahkan santan, bumbu dasar Bali, kelapa sangrai, daun jeruk iris, gula, dan penyedap. Siapkan tusuk sate lilit, lalu ambil secukupnya adonan ayam. Untuk adonan tersebut jangan terlalu tebal dan tempelkan pada tusuk sate yang sudah disiapkan sebelumnya. Panggang di atas grill pan hingga kecoklatan dan matang. Selanjutnya untuk lawar. Pertama, buat sambal embe, goreng cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih hingga setengah kering lalu disisihkan. Goreng juga terasi dan disisihkan kembali. Campurkan daun singkong dan pakis yang sudah direbus sesuai tingkatan kematangan yang diinginkan. Tambahkan bumbu dasar Bali, kelapa sangrai, sambal embe, gula, garam, dan penyedap lalu aduk rata. Yang terakhir, ada cara membuat sambal serai, iris tipis-tipis serai, goreng kemudian sisihkan. Lalu goreng bumbu di sini yaitu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan terasi. Dan yang terakhir, campur seluruh bahan. Dan setelah semua siap, sajikan lauk tadi dengan nasi beras merah khas Jatiluwih yang juga kuah ayam betutu. Baik, sekian penjelasan dari kami, mulai dari bahan pelengkap dari nasi campur nasi campur betutu beras merah dan juga bubur betutu beras merah yang harapannya bisa menambah wawasan kita semua mengenai makanan-makanan khas olahan beras merah dari Jatiluwih tersebut. Terima kasih dan dadah!